terekspos lah itunya. Dan ya bagian itunya langsung ditonton gitu sama penonton-penonton yang ada di sana. Dan kalian juga jangan heran ya kenapa untuk sekarang itu acara musik jarang yang live. Hai semuton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang insiden band indie Korea yang memalukan dalam sejarah. Dan bahkan ini juga menimbulkan kontroversi yang besar sampai membuat citra dari salah satu stasiun televisi juga menjadi jelek. Lantas bagaimanakah insiden itu? Yuk mari kita kepoin bersama-sama. Band indie dulunya sangat besar di Korea, tetapi ada sebuah insiden terjadi pada tahun 2005 dan itu benar-benar mengubah persepsi publik tentang band indie. Menurut saluran YouTube DKDK TV, musik indie pernah mendapatkan daya tarik yang serius di Korea sekitar awal tahun 2000-an. Grup seperti Daily Spice, Onin Ilbalguan, Jaurim, dan Cryina semuanya mendapatkan banyak perhatian untuk musik dan kesuksesan arus utama mereka. Acara musik selalu mencari band indie nih untuk tampil di acara mereka, dan MBC bahkan mengadakan acara berjudul Live Music Camp pada tahun 1999 yang punya segmen khusus yang memperkenalkan band indie dari seluruh Korea Selatan. Pada hari yang menentukan tanggal 30 Juli 2005, ada sebuah band punk rock bernama Rooks itu tampil untuk secara langsung pada hari itu. Untuk membuat panggung menjadi lebih hidup, band ini mengundang band lainnya untuk bernyanyi dan menari di latar belakang panggung, sementara Rooks menjadi penampil utama. Dan pada kala itu kurang lebih yang dibawa oleh mereka ke atas panggung itu 20 orang. Hingga pada akhirnya ada sesuatu yang memalukan terjadi. Menjelang akhir pertunjukan ada dua orang pria, satunya itu dari band The Coach dan satu yang lainnya itu dari Spiky Brats. Nah untuk dua orang ini melepas celana mereka, dan setelah mereka melepaskan celana mereka terekspos lah itunya. Dan ya bagian itunya langsung ditonton gitu sama penonton-penonton yang ada di sana. Dan kalau kalian lihat penonton-penontonnya juga banyak yang kaget loh teman-teman. Mereka nggak habis pikir kenapa ini bisa terjadi. Tapi di sini ada sesuatu yang lucu. Di sini aku menemukan sebuah klip. Kalau kita perhatikan nih orang pegang kamera. Dia pegang kamera sambil kaget gitu ya kan. Oke, I see about that. Dan kalian tahu gak sih apa yang lebih parah? Ini tuh acara live teman-teman. Jadi kalau live ya udah gitu nggak bisa diedit gitu. Kecuali kalau nggak live gitu ya kan, pasti bisa diedit. Tapi sayangnya ini tuh adalah acara live. Jadi ya udah tersiarkan secara langsung. Wih parah banget sih. Dan dalam upaya untuk menenangkan dan meredakan situasi nih, pembawa acara meminta maaf dan membungkuk dengan tulus saat kamera menyorot pandangan mereka. Mendiang Shin Hye-chul yang merupakan penyanyi rock legendaris pada waktu itu marah besar. Beliau mengatakan, sampah tersebut bikin musik band di Korea Selatan mundur 10 tahun. Mereka menusuk rekam mereka sendiri dan fans musik indie dari belakang. Setiap orang yang melihat video itu telah mencoba mengartikannya sendiri. Banyak yang berasumsi bahwa inilah yang dilakukan punk di balik pintu tertutup. Yang lain lagi mengira bahwa itu adalah seruan putus asa untuk mendapatkan perhatian atau kecaman terhadap media dan juga industri musik. Pada saat itu, reaksi komunitas punk kecil lokal bervariasi dan mereka juga terpecah menurut garis nasional. Sementara itu, MBC terus merilis permintaan maaf tertulis secara merangkak di bagian bawah layar. Gak hanya di layar saja, tapi mereka juga minta maaf di situs web resmi mereka dan juga di forum manapun yang membahas acara tersebut. Meskipun dalam beberapa jam setelah MBC merilis permintaan maaf resmi, publik memenuhi situs acara dan papan pesan dengan lebih dari 10.000 keluhan dan gambar dari insiden tersebut. Dengan reaksi yang luar biasa, MBC menangguhkan Music Camp sambil menunggu putusan tentang masa depan dari acara tersebut. Banyak dari netizen yang berkomentar bahwa dikarenakan akibat dari kesalahan, stasiun televisi harus mengambil tindakan yang tegas, mengingat fakta bahwa penonton yang terkena dampak sebagian besar adalah remaja. Selain itu, Komisi Penyiaran Korea juga menyerukan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah berikut dalam menanggapi peristiwa ini dan bagaimana mereka dapat menghindari terulangnya insiden tersebut. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan memberikan sanksi untuk menghindari terulangnya situasi ini di masa depan dan untuk memberikan contoh bagi stasiun media lainnya. Meskipun situasinya tidak diantisipasi oleh jaringan, media dan pembuat undang-undang merasa perlu meminta stasiun penyiaran, produser, dan juga band lain di atas panggung untuk bertanggung jawab atas acara tersebut. Music Camp pada akhirnya dibatalkan dan segera digantikan oleh Show Music Court yang hadir hingga saat ini. Lantas bagaimanakah nasib dari kedua yang melepaskan dan juga memperlihatkan itunya? Jadi guys, pada akhirnya mereka itu ditangkap dan juga didakwa melakukan ketidaksenonohan publik dan mengganggu bisnis. Mereka juga harus menjalani tes narkoba dan juga tes alkohol yang mana hasilnya negatif. Artinya adalah mereka itu tidak mengkonsumsi narkoba ataupun tidak meminum alkohol pada saat itu. Yang diinvestigasi juga tidak hanya mereka, tapi klub, restoran, dan berbagai tempat yang sering menampilkan band indie di Hongdae dan Hongik juga digerebek oleh polisi. Sejak saat itulah, musisi indie terutama musik band dan juga genre punk memiliki image yang negatif di mata publik.
Selanjutnya, dua orang tadi dan juga member dari Rooks dituntut atas tuduhan ketidaksenonohan dan campur tangan dalam bisnis. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan. Won Jong Hee, anggota dari Rooks yang mengundang band, juga ditangkap karena mengundang keduanya untuk tampil di acara tersebut. Meskipun dirinya menyatakan dalam wawancara bahwa dia tidak tahu hal itu akan terjadi. Dan saat ditanya mengapa mereka melakukan hal tersebut, dua orang itu mengatakan bahwa mereka mau bersenang-senang dan menunjukkan punk ke publik. Dan pada akhirnya insiden ini mematikan scene indie di Korea. Live music camp segera dibatalkan dan akhirnya digantikan dengan show music court. Dan kalian juga jangan heran ya kenapa untuk sekarang itu acara musik jarang yang live. Kalaupun live itu pasti ada delay. Delaynya itu ya sekitar 2-5 menitan. Selain itu untuk citra MBC juga langsung rusak nih, dan akibatnya melarang penampilan band indie di acara mereka dari tahun 2005 sampai tahun 2009 dengan stasiun TV besar lainnya mengikuti dengan batasan mereka sendiri. Kasian banget ya untuk band-band yang lainnya nggak bersalah gitu. Mereka juga terkena imbas dari permasalahan ini. Padahal mereka juga nggak tahu apa-apa, malah mereka juga ikutan kena. Sangat-sangat disayangkan banget. Dengan debutnya Kiha and the Face pada tahun 2008, publik perlahan mulai menghangat kembali dengan band indie. Tetapi sayang, persepsi publik telah memburuk sedemikian rupa sehingga masih sulit untuk menerima band sepenuhnya. Saat ini semakin banyak band rock dan juga band indie baru yang menerima lebih banyak perhatian pada skala nasional dan memberikan exposure. Untuk sesaat, band Korea Janabi tampil di penghargaan seni Baeksang ke-55 yang telah membantu mereka menjadi sorotan. Band-band seperti Hyukoh, Nail, dan bahkan M-Flying menggunakan platform budaya populer untuk mewakili genre musik yang berbeda. Selain itu, Hallyu Wave dan juga sifat langsung dari media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, hingga TikTok telah memberi lebih banyak artis paparan ke khalayak internasional yang lebih luas tanpa peraturan siaran atau tanpa harus tampil di acara televisi. Dan guys, baru-baru ini insiden serupa terjadi lagi. Seorang penyanyi yang melorotkan celananya saat tampil di sebuah festival rock di Cina Utara telah ditahan oleh pihak berwenang. Insiden terbaru ini menyoroti kehidupan seniman di negara, di mana ruang untuk kebebasan berekspresi sangatlah terbatas. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, Biro Kebudayaan Lokal Kota Shijiazhuang mengatakan bahwa penyanyi itu yang diidentifikasi dengan nama belakang Ding ditahan oleh polisi dikarenakan merusak moralitas sosial. Sementara itu, penyelenggara pertunjukan didenda dengan 28.000 US dollar dan diskors dari mengadakan konser. Wih, parah banget ya. Satu yang berbuat semuanya kena teman-teman, bahkan penyelenggaranya juga kena. Video yang beredar di media sosial Cina menunjukkan ada pentolan band Violent Champagne melepaskan celana pendeknya saat manggung di festival rock hometown di kota itu. Dalam rekaman, penonton dapat mendengar nyanyian di video yang mengatakan lepaskan celananya. Namun rekaman itu menunjukkan penyanyi itu tetap mengenakan celana dalamnya. Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat dan semangat beraktivitas buat kalian semua. Goodbye.